Kelompok ini, mohon maaf, saya harus sebut ini. Kelompok GNPF, 212, FPI dan sebagainya adalah kelompok-kelompok sayap kanan yang mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya punya cita-cita politik. Artinya karena mereka ini cita-cita politik arti kekuasaan ya? Kekuasaan. 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 Ya? Bukan cita-cita agama, bukan. Ingat, tahun 2019 itu politisasi identitas itu terasa sekali. Ya. Dan kemudian calon yang sama sekarang sedang maju lagi. Mereka pernah menggunakan politik identitas, mempolitisasi identitas. Dan kali ini tiba-tiba berubah bajunya dan kelihatan lebih friendly, lebih bersahabat begitu ya. Dan kemudian kita merasa dia sudah berubah. Apakah semudah itu, Cak? Berikan pencerahan kepada masyarakat. Apa yang Cak Islah lihat di dalam masyarakat? Kok tiba-tiba kelompok yang kita sebut ekstrim kanan itu tiba-tiba tidak bersuara? Orang-orang yang selama ini juga mempolitisasi itu tiba-tiba tiarap semua, tidak ada. Apakah memang sudah hilang atau sedang tiarap? Atau sedang kemana mereka? Apa yang Cak Islah lihat? Kalau saya melihat begini, Prof. Kelompok-kelompok dari sayap kanan itu kan memang cita-citanya sama, ideologinya sama, dan mereka tidak mungkin akan mematikan cita-citanya dia termasuk ideologinya. Mereka akan selalu menyeret paksa kisah-kisah masa lalu sebagai kisah yang paling ideal untuk diwujudkan hari ini. Kelompok-kelompok sayap kanan seperti kelompok ini, mohon maaf, saya harus sebut ini. Kelompok GNPF, 212, FPI dan sebagainya adalah kelompok-kelompok sayap kanan yang mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya punya cita-cita politik. Artinya karena mereka ini cita-cita politik arti kekuasaan ya? Kekuasaan. 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 Ya? Bukan cita-cita agama, bukan ya? Bukan. Kekuasaan. Cita-cita kekuasaan. Okay. Karena mereka menginginkan terciptanya khilafah manhaj nubuwah. Dan ini dikatakan berkali-kali oleh para pemukanya. Sama kurang lebih mereka menginginkan syariah diberlakukan lah. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Nah, ini kalau kita berbicara khilafah maka kita berbicara politik. Dan ketika berbicara politik maka kita berbicara tentang mutualisme. Kita berbicara tentang pragmatisme di dalam politik. Artinya kalau hari ini mereka diam, itu silent by order. Kalau mereka berisik, ya berarti noise by order. Oh, karena ini transaksional sekali. Dua-duanya adalah by order. By order semua. Ya. Mereka tahu kekuatan mereka ini kekuatan kecil yang tidak mungkin melakukan gerakan sendiri, maka akhirnya dia itu menggendong terhadap satu kekuatan besar dengan kapital besar, lalu dia menjadi mesin penggelembung elektoral yang berada di dalamnya. Nah, cuma masalahnya, satu contoh, kelompok seperti GNPF, 212 dan FPI, dari 2014 kan sudah melekat dengan Prabowo. Ya. 2019 sudah melekat dengan Prabowo. Ya. Loh kok hari ini senyap? Nah, karena Prabowo ingin mendapatkan bonus elektoral di luar mereka, karena 2 kali kalah pakai mereka. Jadi by request. By request, jadi otomatis. Atau tidak sedang mendapatkan order. Enggak, mereka mendapatkan order untuk silent dulu, silent by order. Kalau saya mengistilahkan. Tapi sudah muncul protes mereka. Kami dalam salah satu podcast saya mendengar dia tampil di situ, kemudian mengatakan kami sudah ketemu dengan Prabowo dan dikatakan katanya sekarang diam dulu katanya begitu. Mereka sudah bicara dan mereka agak protes gitu. Kenapa kok suruh diam? Kenapa suruh diam begitu? Ya mungkin karena sampai begini, sampai kelompok-kelompok tengah. Kelompok-kelompok yang dulu melawan Prabowo itu betul-betul bisa dikunci fanatismenya terhadap Prabowo, baru nanti mereka akan muncul secara terbuka. Mereka ini kan bukan organisasi intelijen yang bisa bergerak diam-diam. Mereka tetap harus terbuka untuk mempengaruhi elektoral-elektoral yang ada di kampung-kampung. Dan juga marketability mereka. Iya jelas. Nah kalau nanti kelompok-kelompok yang pro Jokowi lah kasarnya, sudah dikuasai oleh Prabowo sekian persen saja dan sudah dibangun fanatismenya, otomatis kelompok-kelompok sayap kanan ini yang notabene berseberangan dengan kelompok pendukung Jokowi 2 kali periode itu, ya otomatis mereka akan terbuka. Karena Prabowo juga harus menjaga dari kelompok pendukung Jokowi yang berusaha direbut ini. Nah kalau ini terbuka, karena memang ini nggak matching, tapi dia sudah dibangun fanatismenya, otomatis ini tidak akan mengalami penggerusan-penggerusan elektoral. Ada saatnya nanti mereka akan muncul. Anda juga pernah mengatakan begini, bahwa Prabowo itu kalahnya tipis dengan Jokowi. Oleh karena itulah Prabowo harus mencuri beberapa suara dari kelompoknya Jokowi. Betul, 25% kalau bahasa saya. Bahasa Anda 25%. Iya. Seperti apa kira-kira pola yang Anda baca? Argumentasinya bagaimana? Prabowo ini punya satu kelompok yang dari pemilu 2014 sampai 2019 punya exit poll yang statik.
dari kelompok yang sama, dengan exit poll elektoral yang sama, dan angkanya selalu sama, selalu statis. Artinya Prabowo sangat confident dengan kelompok ini bahwa mereka tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan beringsut kemana-mana. Yang dicari Prabowo hari ini adalah tambahan untuk menjadi additional dari kelompok yang sudah statis ini. Kalau saya membacanya seperti itu, makanya mereka ya sudah ditumpuk dulu di bawah karpet. Ketika bonus-bonus elektoral ini sudah dikunci, nantinya ini muncul semua ini. Itulah sebabnya Anda melihat ada upaya untuk menarik relawan-relawan Jokowi masuk ke kubunya Pak Prabowo. Exactly. Kemudian Anda melihat Budiman Sujatmiko juga pindah ke sana. Betul. Kemudian Anda melihat juga foto atau upaya untuk mendapatkan Gibran sebagai wakil presiden. Begitu. Betul, saya melihatnya Anda melihat seperti itu ada hubungannya seperti itu. Tidak ada gerakan Prabowo untuk menggerus tokoh-tokoh sentral atau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai influencer dari kelompoknya Anies. Tidak ada upaya itu dari Prabowo. Yang ada adalah mengambilnya dari pendukungnya Jokowi. Ya termasuk Budiman, termasuk Abu Janda. Ini kan Jokowi militan pada masanya. Jokowi militan, ya. Jadi dari kelompok pendukung Jokowi dan ini. terakhir ada Ade Armando juga berpindah seperti itu. Betul. Dari kelompok pendukung Anies apakah nggak dia? Nggak mungkin karena irisannya sama. Mereka punya resiliensi yang sama. Mengapa orang-orang seperti itu begitu mudah untuk bergeser? Bukankah mereka sangat kuat dalam pemikiran, dalam kita beranggapan karakter mereka juga kuat? Ya mungkin ini kita tidak berprasangka buruk lah Prof. Mungkin karena menganggap Prabowo ini adalah muhibinnya, pengikutnya Jokowi, dia mungkin dianggap akan meneruskan cita-cita Jokowi, ya mungkin begitu. Atau ada faktor lain saya juga kurang tahu. Mungkin ada kompensasi, ada apa itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu dan kita tidak bisa menuduh. Nanti kita dianggap gibah lagi. Juga kawan-kawan kita yang pernah berjuang bersama dengan Cak Islah tentunya. Bagaimanapun mereka kawan-kawan kita. Baik.